Salam anak-anak Bapak yang luar biasa. Selamat pagi. Dan salam sehat. Bapak berharap bahwa semuanya dalam keadaan sehat dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Kali ini Bapak mau menyampaikan materi pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk anak-anak kelas 6 pelajaran 2 yang berjudul Beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Ya. Nah, anak-anakku, semuanya sebelum kita mulai, Bapak ingin kalian semua mempersiapkan perlengkapan belajar, yaitu buku dan pena untuk menuliskan hal-hal yang penting dalam materi ini, dan kedua alat tulis. Tak kalah pentingnya, mari kita mempersiapkan Alkitab kita. Pada kesempatan ini Bapak berikan kesempatan untuk mempersiapkan semuanya itu. Kita mempersiapkan buku alat tulis kita sekarang pada saat ini. Saya berikan kesempatan untuk mempersiapkan. Taruh di atas meja semuanya. Tetapi sebelumnya kita memulai materi ini, sebelumnya mari kita memohon atau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita berdoa. Kita berdoa. Kita mulai. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami ingin memulai pelajaran hari ini. Roh Kudus-Mu kiranya menolong kami agar supaya kami bisa mengerti materi ini. Oleh karena itu Tuhan Yesus, pimpin sertai kami dari awal kegiatan pembelajaran kami hingga berakhirnya pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 6. Oleh karena itu Tuhan, saatnya kami tiba untuk memulainya dan mendengarkan apa yang Tuhan bicarakan kepada kami pada hari ini, terutama beribadahlah. Oleh karena itu Tuhan, Allah berkati, Allah pimpin sertai kami dari awal hingga berakhirnya. Ini doa dan sembahyang kami Tuhan Yesus, kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Anak-anakku semuanya, materi yang kita pelajari hari ini itu juga anak-anak bisa baca di buku cetak kelas 6 pelajaran yang kedua, halaman 7 sampai dengan halaman 16 yang berjudul Beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Kalaupun anak-anak tidak memiliki buku materi, anak-anak bisa mendownloadnya, buku siswa pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 6, lalu kemudian tinggal mengunggahnya supaya kita bisa belajar bersama-sama. Nah anak-anakku, mari kita mulai ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, sekali lagi perhatikan, tidak boleh ada yang berteriak, ya. Perhatikan di depan, sebelum Pak Guru bertanya sebentar. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya anak-anak bisa memiliki kerinduan untuk beribadah, dan anak-anak tahu unsur-unsur apa yang ada di dalam ibadah itu.
Anak-anak, Bapak ingin mengulangi terlebih dahulu pelajaran minggu lalu. Minggu lalu kita belajar bagaimana ibadah yang sejati itu. Lalu yang menjadi pertanyaan kita, apa sih ibadah itu? Ibadah itu berasal dari bahasa Ibrani. Sekali lagi, ibadah itu berasal dari bahasa Ibrani yang artinya abodah. Sekali lagi, abodah. Abodah artinya bakti, hormat, dan penghormatan. Jadi kata lain, ibadah itu adalah sesuatu sikap atau kegiatan seseorang yang mengakui atau menghormati Tuhan. Dengan kata lain, pengertian ibadah adalah satu ungkapan rasa takut dan hormat serta syukur, pujian dan sukacita kepada Tuhan karena Dia telah mengasihi, telah memelihara, telah menyelamatkan kita. Jadi ibadah, sekali lagi, jadi ibadah itu ungkapan rasa takut dan hormat serta syukur, pujian dan sukacita kepada Tuhan karena Dia telah mengasihi dan memelihara kita. Coba perhatikan ke depan, jangan perhatikan di luar. Nah, anak-anak, mari kita buka Alkitab kita yang terambil dalam Ulangan 10 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Nanti anak-anak bisa baca perikop ini. Nah, dalam bacaan perikop kita hari ini, nasihat kepada bangsa Israel. Perikop kita yang berbunyi pada hari ini adalah nasihat kepada bangsa Israel. Nasihat untuk bangsa Israel untuk apa? Nasihat untuk taat dan bersyukur kepada Tuhan. Karena kebaikan Tuhan selalu terjadi dalam kehidupan orang Israel. Meskipun mereka seringkali membuat hati Tuhan sedih, Tuhan selalu setia dan tetap baik kepada mereka. Seringkali nenek moyang Israel dan keturunan menyimpang dari kehendak Allah. Mereka mau menyembah berhala dan melakukan perbuatan buruk lainnya dan membuat orang lain menderita dengan menyakiti mereka. Tetapi Tuhan tidak pernah diam, atau Tuhan tidak pernah membalas dendam sedikit apapun. Tuhan selalu mengasihi orang Israel, telah melakukan kepada mereka. Dalam Alkitab Ulangan tersebut, Allah dikatakan
Ya, Allah dikatakan membela orang-orang atau siapa saja tanpa memandang bulu. Bahkan Tuhan pun tidak dapat disuap dengan uang atau doa-doa agar membela orang tersebut saja. Allah mengasihi semua orang. Allah membela dan mengasihi istri yang tidak memiliki suami. Anak-anak yang tidak memiliki orang tua, baik ayah maupun ibunya. Bahkan Allah juga mengasihi orang asing yang bukan orang Israel. Karena itulah Allah meminta orang Israel untuk juga melakukan kebaikan kepada sesama. Dan orang asing sama seperti Allah telah mengasihi mereka. Lalu apa hubungan dengan ibadahnya? Dalam Ulangan 10 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-22. Kamu akan menemukan perintah Tuhan tentang ibadah. Dalam beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sekali lagi, dalam Ulangan 10 ayat 12 sampai dengan 22 berkata demikian, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Artinya, perintah Tuhan ini adalah kalau kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kamu akan merasa rindu kepadanya dan akan terus mencari Dia sampai kemanapun. Nah, wujud nyata kasih dan pencarianmu akan Tuhan itu diwujudkan dalam ibadah. Ya, diwujudkan, sekali lagi, diwujudkan dalam ibadah. Anak-anak, sekali lagi, arti perintah Tuhan ini adalah kalau kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kamu akan merasa rindu padanya dan kamu akan mencari Dia kemanapun kamu berada. Nah, wujud nyata kasih dan pencarianmu akan Tuhan diwujudkan dalam ibadah. Sekali lagi, wujud nyata kasih dan pencarianmu akan Tuhan itu diwujudkan dalam ibadah. Dan nanti setelah ibadah dalam arti kebaktian tersebut, kamu akan melanjutkan ibadah tersebut dalam perbuatan nyata, yakni mengasihi Allah dan sesama ciptaan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana Tuhan mengasihi kita sebagai manusia. Dengan demikian, kamu juga akan memahami bahwa ibadah Kristen dilakukan bukan supaya Tuhan berbuat baik kepada manusia, dan ciptaan yang lain. Dari penulis Mazmur 100, kamu juga akan menemukan alasan mengapa orang Kristen perlu beribadah. Dengan puitis, penulis Mazmur memuji Tuhan karena kita selalu dianggap sebagai milik Allah yang selalu dipelihara dengan baik. Kita seperti domba-domba yang dirawat oleh gembala dengan segenap kekuatannya. Gembala yang baik itu tidak pernah membiarkan kecelakaan atau hal buruk terjadi pada domba-domba pemeliharaannya.
Misalnya ancaman serigala, singa, atau hewan buas lainnya. Ia akan mencari hingga menemukan dombanya yang tersesat. Allah juga digambarkan seperti gembala bersikap setia selama-lamanya. Karena itu, apa yang dapat manusia lakukan atau beribadah karena kebaikan Tuhan itu. Pendalaman materi kita adalah ibadah Kristen. Pendalaman materi kita adalah ibadah Kristen. Seringkali orang memahami bahwa ibadah adalah sekedar doa, padahal tidak sederhana itu. Ibadah atau lebih sering dipahami sebagai kebaktian, terdiri atas beberapa unsur. Misalnya, nyanyian, doa, pembacaan Alkitab, khotbah, pengakuan iman, persembahan, dan unsur-unsur lainnya. Kebaktian yang memuat unsur ibadah serta lengkap biasanya terdapat dalam kebaktian umum pada hari Minggu, kebaktian rumah tangga, kebaktian penguburan, kebaktian syukur, dan sebagainya. Tidak selalu memuat semuanya itu unsur ibadah. Jadi bukan hanya doa yang terdiri dari beberapa jenis ibadah pun terdapat dalam beberapa jenis. Namun kamu perlu menyadari bahwa seluruh ibadah Kristen dilakukan sebagai bentuk cara manusia merespon kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Sebetulnya orang Kristen beribadah kepada Tuhan setiap hari, dan itu dapat dilakukan di rumah, di sekolah, atau di tempat kerja. Kita beribadah setiap hari karena mensyukuri kebaikan Tuhan yang juga berlangsung setiap hari dalam kehidupan kita. Tuhan selalu memberikan hari baru kepada kita setiap kali kita bangun pagi. Karena itulah kita menaikkan syukur kepada Tuhan melalui doa dan nyanyian kita. Dan sikap yang gemar beribadah serta bersyukur akan menjadi karakter baik dalam hidup kita. Dan kita membiasakannya. Tetapi ingat, kamu perlu menghayati alasan dan tujuanmu beribadah setiap hari di hadapan Tuhan, agar ibadah yang kamu lakukan tidak sekedar menjadi rutinitas tanpa memiliki arti. Untuk itu, terapkanlah materi ini atau lakukanlah materi ini di setiap pekerjaanmu, di setiap di mana kamu berada. Lakukanlah ibadah yang Tuhan perintahkan kepada kita. Yang kita lakukan adalah, kalau orang tua kita menyuruh kita untuk membantu dia, kita bantu orang tua. Kalau kita membantu sesama yang mengalami sesuatu berkebutuhan, kita membantu. Coba perhatikan di sini. Sebentar Pak Guru bertanya, kalau Pak Guru kalian tidak pahami, maka risikonya percuma saja kita menerima materi pelajaran kali ini. Jadi perhatikan semuanya ke depan, ya. Jangan lihat ke luarnya. Ya. Nah, ibadah yang betul yang kita lakukan dalam kehidupan adalah membantu orang tua, ya. Membantu sesama yang mengalami
yang mengalami kebutuhan. Ya. Datang sekolah setiap hari, itulah yang dikatakan ibadah. Belajar di rumah, itulah yang dikatakan ibadah. Mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru di rumah, itulah yang dikatakan ibadah. Membantu adik, ya itu juga ibadah yang sejati, atau bersikap ibadah yang sejati. Nah itu yang dikatakan Tuhan. Itulah yang dikatakan yang Tuhan maksudkan pada materi pada kesempatan ini. Dan tak lupa pula kita juga rajin ke sekolah minggu. Di sana kita memuji Tuhan, membaca Alkitab, lalu kemudian berdoa. Supaya kita dekat dengan Tuhan, seperti teman yang sama-sama bekerja melakukan perbuatan, seperti anak-anak melakukan perbuatan yang baik yang Paulus maksudkan tadi. Nah, berikut ini adalah unsur ibadah Kristen. Pertama, doa. Unsur ini adalah ungkapan hati manusia dalam kata-kata, tetapi dapat juga membentuk nyanyian. Melalui doa kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikannya. Ini kita sebut doa syukur. Inilah yang dikatakan doa syukur. Sebelum membaca Alkitab, kita memohon pertolongan Tuhan. Agar kita dapat memahaminya, firman Tuhan, dan mau melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Melalui doa pula kita menyatakan penyesalan atau mengakui perbuatan salah atau dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan dan pertolongan agar kita dapat berubah menjadi lebih baik lagi. Ini kita sebut doa pengakuan dosa. Kalau kita masuk di pengakuan doa, berarti kita memohon pengampunan dari Tuhan. Kan di gereja ini kan ada doa pengampunan. Kalau kita sudah doa pengampunan, kita memohon pengampunan dari Tuhan, memohon belas kasihan dari Tuhan, supaya Tuhan itu mengasihi kita. Melalui doa kita juga dapat meminta agar Tuhan menyertai orang-orang lain dalam aktivitas yang mereka lakukan. Dan ini biasanya disebut doa syafaat. Kalau doa syafaat itu banyak saja yang kita minta di hadapan Tuhan. Kalau kita mulai masuk doa syafaat, banyak saja. Dalam permintaan kita, Tuhan jauhkan oleh mara bahaya penyakit. Banyak saja yang kita minta. Banyak. Tetapi ketika sudah Tuhan mengampuni kita, baru Tuhan mengampunkan. Yaitu tadi doa pengampunan dosa. Dan pada akhirnya kita pun dapat memohon berkat dari Tuhan agar Tuhan menyertai kita dan selalu menolong kita. Ini kita sebut doa berkat. Poin yang kedua, nyanyian.
nyanyian adalah ciri-ciri yang paling mudah dilihat dalam ibadah Kristen. Sekali lagi, nyanyian adalah ciri-ciri yang paling mudah dilihat dalam ibadah Kristen. Melalui nyanyian, orang Kristen menyatakan banyak hal. Misalnya, pujian atau syukur kepada Tuhan, penyesalan, harapan, dan kesaksian tentang Tuhan. Dengan nyanyian, orang menyanyikannya dengan mendengarkannya akan memahami kebaikan Tuhan kepada manusia dan alam ciptaannya. Poin yang ketiga, pembacaan Alkitab dan khotbah. Unsur ini menolong kita melihat bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan ini pada masa lampau, masa kini, dan masa depan. Para penulis Alkitab menuliskan pengalaman mereka dengan ilham Roh Kudus, sehingga umat Kristen di segala zaman dapat mengetahui cara Tuhan berkarya di dunia ini. Sejak bumi diciptakan hingga sekarang. Dan pendeta atau mereka yang mempelajari teologi akan menolong kita melalui khotbah agar dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga iman kita bertumbuh dan kehidupan kita bersama-sama orang Kristen, orang lain, dan alam ciptaan dapat berlangsung harmonis dan indah. Yang keempat, pengakuan iman. Ya. Kalau di gereja kan kita ada pengakuan iman, kan? Ya kan? Ada pengakuan iman tidak? Ada tidak di gereja? Ada. Kalau setiap hari ini kita selalu mengakui, kita selalu menghafal akan pengakuan iman Kristen, atau disuruh untuk melakukan pengakuan iman Kristen. Jadi kalau oleh karena itu, pada kesempatan ini kita juga bisa menghafal akan pengakuan iman Kristen, supaya ketika kita berada di gereja, kita bisa mengambil bagian untuk memuji Tuhan. Ya, pengakuan iman, unsur ini adalah unsur ibadah yang biasanya terdapat dalam kebaktian umum. Ya, sekali lagi, pengakuan iman adalah unsur ibadah yang biasanya terdapat dalam kebaktian umum. Ada 3 macam pengakuan iman orang Kristen di seluruh dunia. Yaitu yang pertama, perhatikan di sini sebelum buku sebutin sebentar. Yang pertama adalah pengakuan iman rasuli. Yang kedua adalah pengakuan iman Athanasius. Sekali lagi, yang kedua adalah pengakuan
iman akan Nasius. Dan yang ketiga, pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Sekali lagi. Yang ketiga adalah pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Akan tetapi yang paling sering diucapkan dalam kebaktian minggu adalah pengakuan iman rasuli. Ya. Yang biasanya kita ungkapkan dalam kebaktian umum adalah dan ketiga macam tadi pengakuan iman yang kita terapkan di dalam kebaktian umum di hari Minggu adalah pengakuan iman rasuli. Ya. Pengakuan iman adalah wujud iman yang kita ucapkan tentang keyakinan atau kepercayaan kita sebagai orang Kristen sejak zaman dahulu, sekarang, dan masa yang akan datang. Sekali lagi, pengakuan iman adalah, sekali lagi, perhatikan di sini ya, jangan tidur di atas meja. Dimohon Bapak memohon kepada kalian supaya bisa ada perhatian, supaya sebentar kita bisa beribadah di setiap lingkungan kita atau di mana saja kita berada, supaya kita bisa terapkan ibadah yang dimaksudkan materi. Jadi sekali lagi perhatikan sebelum Anda sebentar mengerjakan pekerjaan ini. Ya sekali lagi kita lupakan itu. Pengakuan iman adalah wujud iman yang kita ucapkan tentang keyakinan atau kepercayaan kita sebagai orang Kristen sejak zaman sekarang. Coba perhatikan di sini ya, serius ya. Coba perhatikan yang di belakang itu. Ya. Bisa? Jangan mengganggu konsentrasi teman. Ya, jangan tidur di atas meja karena kita bukan waktunya tidur. Nah, anak perhatikan di sini. Sekali lagi, pengakuan iman adalah wujud iman yang kita ucapkan tentang keyakinan atau kepercayaan kita sebagai orang Kristen sejak zaman dahulu, sekarang, dan masa yang akan datang. Pengakuan iman ini diucapkan oleh orang Kristen di seluruh dunia, di mana saja pada setiap kebaktian minggu. Oleh karena itu anak-anak, sebelum kita menutupi semua rangkaian materi pada kesempatan ini, ya, sebelum kita mengerjakan suatu pekerjaan rumah, untuk kita bisa kerjakan di rumah. Karena pekerjaan ini yang kita kerjakan yang Pak Guru kasih tugas di rumah, itu yang sudah disebut tadi lewat materi yang kita dengar tentang ibadah. Itu sudah ibadah kalau kita kerjakan pekerjaan rumah. Ya. Kalau kita kerjakan pekerjaan di rumah, berarti itu sudah yang dimasukkan Tuhan di sini. Tadi menurut materi yang kita dengarkan tadi, itu adalah perbuatan ibadah, bukan hanya doa saja, bukan hanya kita nyanyi saja, bukan kita hanya membaca firman Tuhan saja, tetapi kita mau melakukan dalam kehidupan kita. Kita terapkan ibadah yang sesungguhnya itu apa? Maksudnya apa? Tujuannya apa? Itu yang
kita pelajari dan kita sudah lewati pada kesempatan hari ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini kira-kira ada yang mau bertanya? Kira-kira ada yang mau bertanya, waktu dan kesempatan saya berikan. Ada yang mau bertanya tentang materi kita pada hari ini? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya? Kira-kira ada yang mau bertanya? Puas? Puas yang Pak Guru jelaskan tadi? Puas? Puas? Puas. Betul, yakin dan percaya tidak ada yang mau bertanya? Betul? Betul. Betul tidak? Betul. Betul, baik. Nah sekarang kita kerjakan PR sudah di rumah. Ya, kita kerjakan PR di rumah. Tugas ya, tugas. Tugas ya. Nomor 1. Nomor 1. Tulislah pengalamanmu dan perbuatanmu. Tulislah pengalamanmu dan perasaanmu. Sekali lagi. Tulislah pengalamanmu dan perasaanmu ketika mengikuti ibadah pada hari Minggu. Ketika mengikuti ibadah pada hari Minggu. Ketika mengikuti ibadah pada hari Minggu. Di gereja atau di sekolah. Di gereja atau di sekolah. Titik. Tulislah hal-hal menarik yang kamu temui. Saya ulangi. Tulislah hal-hal menarik yang kamu temui. Yang kamu temui dan ungkapkanlah alasannya. Dan ungkapkanlah alasannya. Sudah habis tulis? Nomor 2. Nomor 2, tulis. Apakah manfaat beribadah? Nomor 2, apakah manfaat beribadah? Secara teratur, tanda tanya. Secara teratur, tanda tanya. Kemukakanlah alasanmu. Kemukakanlah alasanmu. Kemukakanlah alasanmu. Tanda seru. Nomor 3. Bersama temanmu, bersama temanmu, rancangkanlah sebuah ibadah syukur. Rancangkanlah sebuah ibadah syukur. Rancangkanlah sebuah ibadah syukur. Sederhana dalam keluarga. Titik. Sederhana dalam keluarga. Titik.
Misalnya titik 2. Ibadah syukur atas ketulusanmu dari sekolah dasar atau ibadah syukur. Ibadah syukur atas ketulusanmu. Sekali lagi. Ibadah syukur atas ketulusanmu. Tulis. Ibadah syukur atas ketulusanmu dari sekolah dasar. Saya bisa ulang? Bisa? Bisa ulang ya, dengan baik-baik. Ibadah syukur atas ketulusanmu. Ibadah syukur atas ketulusanmu dari sekolah dasar. Dari sekolah dasar atau ibadah syukur atas kelahiran adikmu, atau ibadah syukur atas kelahiran adikmu. Sekali lagi, saya baca ulang nomor 3 ya. Ini kayaknya perhatian yang luar saja. Ya. Bersama teman-teman Bapak tulisan tadi, bersama temanmu rancangkanlah sebuah ibadah syukur sederhana dalam keluarga. Misalnya ibadah syukur atas kelulusanmu dari sekolah dasar atau ibadah syukur atas kelahiran adik-adikmu. Baris baru. Nyanyian pembukaan titik 2 titik. Nyanyian pembukaan titik 2 titik. Berikutnya di bawah doa pembukaan. Titik 2 titik. Doa pembukaan titik 2 titik. Baris yang berikut masih berurutan nyanyian syukur. Titik 2 titik. Baris baru lagi. Doa sebelum membaca Alkitab. Titik 2 titik. Baris yang berikut lagi. Baris baru. Pembacaan Alkitab. Titik 2 titik. Titik 2 titik. Wait, mikirnya dia itu roh wal, begini saja. Tadi doa syafaat ya. Doa syafaat ya. Oh nyanyian penutup.
Baris baru nyanyian penutup. Mana cetakan ini? Mana cetakan? Baris yang terakhir berikut adalah baris baru adalah nyanyian penutup. Nyanyian penutup. Baris baru yang terakhir. Doa penutup. Doa penutup. Doa penutup. Doa penutup. Sudah? Dan berkat. Dan berkat. Dan berkat. Titik dua, titik, 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 titik. Sampai di sini perjumpaan kita. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan tadi bisa memahami materi hari ini, bisa kita melakukan tentang ibadah kita yang kita dengarkan tadi, kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita. Kita bisa saling melengkapi satu sama lain. Sampai jumpa di sini anak-anakku. Sampai ketemu hari esoknya. Salam. Salam. Sampai jumpa. Ingat anak-anak, jangan lupa cuci tangan. Pakai sabun. Jangan lupa selalu di tempat keramaian selalu memakai masker. Demikian pembelajaran atau materi kita hari ini. Sampai ketemu besok. Salam. Salam. Kita akhiri materi ini kita dengan doa. Kita berdoa. Kita mulai. Ya Tuhan, terima kasih pula Tuhan karena Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Dan pada kesempatan ini kami sudah memahami akan firman dan kebenaran-Mu lewat materi pembelajaran kelas pendidikan agama Kristen dan untuk kelas 6. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kami menutupi seluruh rangkaian kegiatan kami hari ini. Allah berkati kami, Allah sertai, dan Allah kuduskan kami hingga saat ini. Pada kesempatan ini kami menutupi semua rangkaian ibadah kegiatan ini. Dan ini doa dan sembahyang kami Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin.